Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alfi Salsabila Idriansyah, Ahmad Nisa Maulana, dan dengan saya sendiri Ahmad Izzuddin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap hukuman bagi pelanggar kampanye pemilu 2024. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelaku pelanggaran dan berbagai macam kecurangan dalam pemilu, terutama mengenai pelanggaran kampanye pemilu. Dan pada dasarnya, kampanye pemilu sudah banyak diatur dalam undang-undang. Salah satunya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakatnya. Nah, makalah ini akan menjawab pertanyaan yang telah dituangkan pada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hukum bagi pelanggar kampanye pemilu 2024, dan yang kedua, bagaimana hukuman bagi pelanggar kampanye pemilu 2024 dalam perspektif hukum pidana Islam. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena dan konteks secara mendalam. Selanjutnya, penyusunan tulisan ini menggunakan metode studi pustaka atau library research pada UU nomor 8 tahun 2012. Di sana menjelaskan bahwasannya kampanye pemilu ini merupakan pendidikan politik yang penting untuk masyarakat dan berperan sebagai komunikasi politik terhadap publik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hukuman pelanggar kampanye pemilu tahun 2024 dan hukuman pelanggar kampanye pemilu tahun 2024 menurut perspektif hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu, pemilu harus memiliki mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran dan peristiwa terkait hasil pemilu, kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu menjadi kunci sengketa, dan pelanggaran pemilu dapat dikategorikan menjadi 6 jenis. Yaitu yang pertama, pelanggaran pidana pemilu, yang kedua, sengketa dalam proses pemilu, yang ketiga, pelanggaran administrasi pemilu, yang keempat, pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, yang kelima, perselisihan sengketa pemilu, dan yang keenam, sengketa hukum lainnya. Kemudian kedua, pelanggaran kampanye pemilu menurut fikih jinayah. Menurut fikih jinayah dapat membantu sanksi jarima takzir. Prinsipnya hukuman takzir hanya dikenakan pada perbuatan yang dianggap maksiat, dan syariat memberikan kelonggaran hukuman bagi perbuatan bukan maksiat apabila dikehendaki oleh kepentingan umum. Jadi di sini dalam kategori fikih jinayah yaitu hukuman takzir, hukuman yang pas bagi pelanggar pemilu ataupun pelanggar kode etik dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kemudian saran dan penulis adalah bagaimana sistem demokrasi dapat berjalan lancar, jujur dan adil sesuai dengan norma dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintahan. Maka dari itu masyarakat harus bisa menelaah secara seksama untuk bisa membedakan sesuatu kecurangan yang dilakukan oleh kelompok politik kepada rakyat kecil, untuk tidak terjerumus dalam permainan pemilihan kotor dalam proses pemilu itu sendiri. Dengan adanya segala kecurangan yang dilakukan dalam pemilu, itu salah satu merupakan sebuah hambatan untuk kemajuan sebuah bangsa, bahkan negara Indonesia
yang terhitung sangat luas dalam menganut sistem demokrasi itu sendiri. Maka dari itu, bagaimana kemudian tindakan respon dari masyarakat untuk mencegah tidak adanya kecurangan dalam proses pemilu itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya lagu milik Rizky Febian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.